Kembali di Breaking News Kompas TV, Saudara. Visual terkini yang Anda lihat di layar kaca Anda merupakan pesawat milik TNI Angkatan Udara, Tucano dari Skadron Udara 21, Wing Udara 2, Landasan Udara Abdurrahman Saleh, Jawa Timur. Terpantau memang kepulan asap ini muncul dari badan pesawat dan memang masih perlu dikonfirmasi lebih jauh terkait informasi detail dari penerbangannya, jumlah kru dalam penerbangan tersebut dan kondisi dari pesawat ya, karena pihak Kompas TV ataupun juga redaksi telah menghubungi sejumlah pihak mulai dari kepolisian ataupun juga TNI terkait masalah pesawat TNI Angkatan Udara yang jatuh di lereng Gunung Bromo, dan ini juga masih baru terjadi, di mana informasi yang didapatkan dari rekan kami Babul Arifandi sebelumnya, pesawat ini terinformasi jatuh sekitar pukul 11:20 waktu Indonesia Barat, sehingga masih sekitar 25 menit yang lalu informasi terkait ataupun juga seputar jatuhnya pesawat TNI Angkatan Udara ini. Tadi dijelaskan juga oleh rekan kami bahwa untuk situasi ataupun juga kondisi di sana ini medannya cukup ekstrim seperti itu, cukup curam, dan juga namun memang kalau untuk kondisi cuaca ini masih terpantau cerah, sehingga masih kami nantikan detail informasi secara lengkap bagaimana kemudian pesawat ini kemudian jatuh dan jumlah kru yang berada di sana. Kita akan kembali tersambung ataupun juga menghubungi Babul Arifandi yang sudah dalam sambungan telepon. Babul, kita lanjutkan kembali. Tadi kalau saya pantau dari visual ini ada sejumlah warga kemudian berlari seakan menyelamatkan diri. Sebenarnya kondisi ataupun juga kegiatan di sana itu seperti apa, Babul, aktivitasnya untuk warga sendiri? Ya, Sisko, memang meski jauh dari pemukiman, tapi titik jatuhnya pesawat ini memang banyak dimanfaatkan warga untuk bercocok tanam, dan ketika pesawat ini jatuh, itu waktunya warga pulang ke rumah setelah sejak dari pagi mereka melakukan aktivitas pertanian di ladang di lereng Gunung Bromo. Kemudian mulai pukul 10 sampai 12 mereka pulang untuk beristirahat. Baru kemudian sekitar jam 2 sampai jam 5 sore kembali lagi beraktivitas di kawasan lereng Bromo, di lereng Gunung Bromo untuk beraktivitas bercocok tanam. Jadi wajar ketika pesawat ini jatuh meskipun jauh dari pemukiman, namun banyak warga yang saat itu sedang berada di lokasi karena sedang melakukan aktivitas pertaniannya di lereng Gunung Bromo, Sisko. Baik, memang nampaknya menimbulkan kepanikan bagi masyarakat, mengingat bahwa tadi seperti yang Anda katakan, Babul, bahwa lokasi lereng tersebut merupakan lokasi bercocok tanam bagi warga yang berada di kawasan lereng Gunung Bromo, Pasuruan, Jawa Timur. Nah, Babul, kalau misalnya mungkin Anda sudah mendapatkan informasi, apakah kemudian pesawat dari TNI Angkatan Udara ini, khususnya dari Abdurrahman Saleh ini, memang rutenya melewati daerah tersebut atau memang baru kali ini saja sebenarnya, Babul? Apakah sudah ada informasinya? Ya, memang sebelumnya kawasan ini memang sering dilintasi karena pangkalan TNI Angkatan Udara sendiri di Pasuruan juga ada, kemudian di Malang juga ada, sehingga menjadi sirkulasi perlintasan pesawat dari TNI AU. Cuman memang baru kali ini terjadi pesawat jatuh. Sebelum-sebelumnya tidak pernah ada insiden dan tidak pernah ada pesawat yang mendarat darurat barangkali seperti itu, Sisko. Berarti sudah pernah ada kejadian serupa seperti itu, Babul, ya? Kalau pesawat yang melintasi di kawasan ini memang sering, cuman tidak pernah ada sampai terjadi insiden pesawat mendarat darurat ataupun pesawat yang jatuh seperti saat sekarang ini, Sisko. Oke, berarti baru pertama kali kemudian baru pertama kali untuk kejadian seperti ini. Namun memang untuk perlintasan udara di sekitar khususnya lereng Gunung Bromo ini sering ataupun juga kerap dilewati oleh TNI Angkatan Udara, khususnya pesawat-pesawatnya ini ketika melintas seperti itu, baik yang ada di landasan di Pasuruan, Jawa Timur ataupun juga di Malang seperti itu, Babul. Nah, iya, kalau kita lihat tadi kan kita masih berbicara soal medan. Sebenarnya selain tebing yang curam, untuk lokasinya sendiri mungkin dari kepolisian terdekat atau Basarnas terdekat itu berapa jauh sebenarnya dari lereng Gunung Bromo, Babul? Ya, akses ini bukan hanya jauh, tapi juga tidak mudah untuk dilewati kendaraan roda 4. Karena jalurnya jalur makadam, bukan jalur beraspal, kemudian
jalan-jalan yang dilalui ini memang sangat kecil, hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda dua atau itu pun kendaraan-kendaraan roda dua tertentu ya. Jadi sebisal motor metik ini tidak memungkinkan untuk diajak berkeliling di kawasan ini. Kemudian selain itu kawasan ini medannya ekstrim, tanjakan curam, kemudian ada turunan begitu, sehingga jika orang baru yang masuk ke kawasan ini dipastikan akan kesulitan untuk menaklukkan medan. Dan ini yang membuat aparat kepolisian, kemudian juga TNI dan BPBD kesulitan untuk menuju ke lokasi dengan cepat dan butuh waktu, butuh kendaraan khusus, misalkan seperti sepeda mobil, kendaraan sport ini yang bisa menuju ke lokasi dengan cepat. Gitu, Sisko. Iya benar, kalau memang kami lihat dari situasi kondisinya juga di sana ini, jalan ini kurang banyak yang beraspal, yang tanah, sehingga seperti yang Anda katakan bahkan kendaraan roda 4 pun juga tidak terlihat di sana. Yang paling memungkinkan adalah kendaraan roda 2, itu pun juga dengan roda mungkin seperti motor trail seperti itu yang bisa datang ke sana ya dengan cepat. Namun apakah tidak menutup kemungkinan akan dilakukan evakuasi menggunakan jalur udara seperti helikopter? Mungkin sudah ada informasinya, Babul? Ya, berbagai upaya terus dilakukan oleh petugas gabungan untuk melakukan evakuasi. Ada beberapa plan, kalau misalkan plan A, evakuasi melalui jalur darat ini tidak memungkinkan, maka akan diambil langkah-langkah antisipasi menggunakan plan B, ya misalkan dengan evakuasi melalui jalur udara. Namun untuk kepastian proses evakuasi ini, petugas gabungan, Basarnas, BPBD, kemudian Polri dan juga TNI masih akan berkoordinasi untuk mengecek apakah memang kondisi medan dan kondisi awak pesawat ataupun bangkai-bangkai pesawat ini memungkinkan untuk dievakuasi secara darat ataupun perlu melakukan evakuasi melalui udara. Ini masih belum bisa dipastikan, Sisko, masih menunggu pengecekan di lokasi. Petugas masih saling berkoordinasi untuk mencari solusi terbaik bagaimana sekiranya proses evakuasi bisa berlangsung dengan cepat dan mudah, Sisko. Ya, solusi terbaik tentunya bisa ditemukan dengan kalkulasi untuk meminimalisir adanya risiko ataupun juga tambahan korban kemudian dalam proses evakuasi di sana. Nah, kalau kita tadi berbicara masalah evakuasi yang dilakukan oleh pihak tim Search and Rescue, melibatkan BPBD, Basarnas, TNI dan juga Polri. Nah, mungkin dari komunitas sahabat gunung ini, apakah juga berencana untuk melakukan evakuasi juga? Apakah ada informasinya, Babul, sehingga bisa lebih cepat karena mengetahui medan jauh lebih paham seperti itu di sana? Ya, memang proses evakuasi ini tidak hanya melibatkan TNI, Polri, kemudian Basarnas ya. Warga sekitar, masyarakat juga diminta untuk terlibat, termasuk komunitas sahabat gunung yang memang sehari-hari banyak beraktivitas di sana. Paling tidak komunitas-komunitas yang berada di lereng Gunung Bromo ini bisa membantu mencari akses-akses paling mudah ataupun bagaimana menyiasati sekiranya proses evakuasi bisa berlangsung lebih cepat dan bisa dilakukan dengan mudah. Begitu, Sisko. Ya baik, tentunya ini perlu pemikiran yang solutif seperti itu, mengingat juga berkali-kali memang ditekankan oleh Babul juga lokasi, bahkan dari visual ini tergambar di visual bahwa lokasi bahkan pesawat yang jatuh ini miring karena berada di lereng Gunung Bromo, diduga ini milik TNI Angkatan Udara dan memang masih dicari tahu berapa kemudian jumlah kru yang berada di sana, dan memang harapannya semua Babul dan juga saudara adalah tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Dan saat ini juga kalau terpantau dari informasi yang Anda sampaikan juga bahwa untuk kondisi cuaca di sana cerah, namun meskipun dalam kondisi cuaca cerah, proses evakuasi ini cukup terkendala karena tidak adanya jalan yang beraspal sehingga menyulitkan bagi tim gabungan penyelamat baik itu dari TNI, Polri, BPBD dan juga SAR untuk menuju ke lokasi, sehingga harus mungkin menggunakan kendaraan roda 2 untuk sampai ke sana. Beberapa plan ataupun juga rencana juga pastinya terus dipikirkan untuk menjadi solusi terbaik dalam melakukan proses penyelamatan. Bisa saja akan menggunakan jalur darat ataupun juga jalur udara. Terima kasih Babul Arifandi yang telah melaporkan langsung dari Pasuruan, Jawa Timur. Kami akan nantikan update ataupun juga perkembangan terkait pesawat TNI Angkatan Udara yang jatuh di lereng Gunung Bromo, Pasuruan, Jawa Timur.